Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Bahkan juga ada yang salaman, mencium tangan, inhina atau membungkuk kepada orang kafir itu sebagian ulama mengharamkannya, walaupun ada mengatakan makruh. Tuh. Ada lagi menghormat ini atas kekafiran seseorang. Kalau ridho orang tersebut, si muslim ini ridho atas kekafiran Paus Fransiskus, dikatakan waridho bil kufri kufrun, bisa kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa, kita akan membacakan berita yang terus harus diberitakan agar kita tahu hakikat berita tersebut. Bung kameramen, disilahkan. Ya, Bu Alfian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam syuting dibacain berita. Nah, Bu Alfian, kita mendapatkan kabar ya dari Kiai Haji Lutfi Basori. Beliau merespon ada penghormatan yang lebay oleh tokoh Islam untuk paus. Nah, ini memang banyak mendapatkan respon ya, gimana ya, lebay banget lah gitu. Maksudnya kalau kita melihat Ustadz Hadi, Bung Alfian, dulu ada tokoh Dewan Dakwah ketemu paus jabat tangan biasa, Bung Alfian, nggak sampai yang membungkuk, nggak sampai yang ada yang sampai dudukan, Bung Alfian, kemudian ada yang sampai nangis-nangis, itu berlebihan. Nah, ini kalau yang dicontohkan oleh, nanti coba saya bacakan dia Dewan Dakwah atau Masyumi, biasa saja, karena itu menghadapi orang kafir memang begitu. Nah, tapi Bung Alfian, mungkin untuk respon awalnya, apa juga respon Bung Alfian terhadap penyambutan yang menurut saya berlebihan? Loh, dia bukan nabinya umat Islam. Bagaimana Bung Alfian respon awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kasih-kasihlah kita kepada sesama orang-orang yang beriman sesama kamu. Fenomena Katolik, sesungguhnya mereka punya permusuhan yang dalam dengan umat Islam. Bisa diperiksa surat Ali Imran ayat 118 atau surat Al-Baqarah ayat 204. Di sana ada kalimat apa yang keluar dari mulut mereka, di hati mereka itu lebih kejam lagi. Diplomasi merpati, diplomasi elang itu harus dipahami. Jadi saya ingin katakan penyambutan yang lebay. Lebay itu berarti berlebihan. Dan yang menyampaikan seorang ulama yang otoritatif yang bernama Kiai Haji Lutfi Basori. Siapa Kiai Haji Lutfi Basori? Beliau adalah seorang ulama yang berada di barisan NU garis lurus. Beliau bukan ulama kaleng-kaleng, beliau ulama yang sudah eksis, beliau yang ulama yang punya daya feedback terhadap situasi yang berhubungan dengan nahi mungkar. Jadi saya katakan penyambutan yang berlebihan ini memang sudah keterlaluan. Apalagi diawali beberapa hari yang lalu ada acara di Masjid Istiqlal yang orang tetap melihatnya dengan, walaupun disamar-samarkan dengan merah putih, itu juga sangat mengecewakan. Itu dinyatakan dengan terbuka oleh beberapa ulama-ulama kita dalam beberapa forum-forum dengan bahasa-bahasa kinayah. Profesor Dr. Din Samsudin dalam acara Silaturahim Akbar Surakarta yang dihadiri sekitar 60.000 orang, juga dihadiri oleh pimpinan Pondok Pesantren Gontor dan Gus Wafi, daripada putra daripada almarhum Allahyarham Kiai Haji Maimun Zubair pun mengatakan demikian. Penampakan acara pra kedatangan tanggal 3 sampai tanggal 5 ini menurut saya sangat keterlaluan, dan terus terang ini adalah ekspresi bahwa ada sesuatu yang telah melemah dalam hati kaum muslimin. Apalagi ada orang yang sampai secara ini mencium-cium kepalanya segala macam. Itu apa dasar nilai akidahnya? Pemahaman apa yang bersemayam di kepalanya sehingga dia tidak melakukan hal yang demikian dengan kehadiran ulama-ulama salafus saleh
yang berdatangan silih berganti dalam beberapa waktu belakangan ini. Sekali lagi, pendapat saya adalah penyambutan yang berlebihan atau lebay itu layak untuk tidak dianggap sebagai suatu hal yang patut. Jelas, secara prinsip menerima tamu, kita menghormati tamu, tetapi tidak menjadikan tamu itu mengalahkan wala wal bara, mengalahkan mahabbatur Rasul. Ini ada persoalan tentang masalah itu. Terima kasih, dan selanjutnya Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, Kiai Haji Najih Ahyat, pemimpin Ponpes Mas Kumambang, ketika bersalaman dengan Paus, tidak perlu cipika-cipiki atau cium tangan yang menghinakan harkat seorang Muslim. Tahun 1982, Bung Alfian. Kiai Haji Najih Ahyat merupakan kader M. Natsir yang pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Selain sebagai kiai yang memimpin ribuan santri, Kiai Najih juga politisi dan penulis kitab yang karyanya masih dibaca oleh generasi muda di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh, Bang Alfian, bagaimana menemui atau bertemu dengan orang kafir ya biasa saja gitu, nggak wah. Nah, ini kan seolah-olah terbangun image seperti ini, Bang Alfian. Ada tokoh Islam yang menyambut berlebihan gitu, akhirnya orang yang merespon hal tersebut dianggap intoleran, dianggap tidak berbaik-baik lah, merusak kerukunan. Kira-kira begitu, Bung Alfian, yang terbangun. Nah, Bung Alfian, kalau Bung Alfian simak, juga ada beberapa video ibu-ibu yang menangis-nangis lah ya, dengan kehadiran Paus. Bahkan Bung Alfian marak muncul kalimat di komentar Instagram, Bung Alfian, "Aku Muslim, tapi aku nangis melihat Paus." Nah, ini kan jadi ada satu video yang nanti mungkin kita respon khusus, Bung Alfian, bagaimana buzzer-buzzer Katolik itu menghina Ustadz Alfian Tanjung. Karena jadi gini, ada video Bung Alfian sebelumnya yang mengingatkan surat Al-Baqarah 120, Bung Alfian. Nah, mereka framingnya Ustadz ini suuzon karena menganggap atau menuduh Paus akan membawa misi kristenisasi. Lah, dengan dia nangis-nangis, dengan orang meresponnya lebay, dengan orang bagaimana gitu, Bung Alfian, berlebihannya, itu menurut saya salah satu kristenisasi yang halus, Bung Alfian, ya, akhirnya masuk dan tidak disadari. Nah, ini menurut saya terpatahkan. Jadi ketika Bung Alfian menyampaikan Al-Baqarah 120, mereka membalasnya dengan, kok Ustadz suuzon? Lah, dalam Islam kepada orang kafir malah harus suuzon ya, Bung Alfian. Nah, ini bagaimana, Bung Alfian? Sampai ada yang nangis-nangis, sampai ada yang ya gitulah, Bung Alfian, silakan. Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum kamu mencintai aku lebih dari segalanya." Pertanyaannya, ketika sampai menangis melihat seorang Paus Fransiskus, berapa kali dalam hidup Anda menangis ketika disebut nama Rasulullah? Betul. Orang-orang yang beriman itu jelas Rasulullah itu adalah satu nama yang dia punya garansi untuk yang merupakan sebuah pertemuan nanti Yaumul Mahsyar. Beliau yang akan menjamin dan menggaransi kita, memberikan kita untuk mempunyai kemudahan untuk masuk surga. Sekali lagi, seorang Paus adalah seorang yang memimpin komunitas orang yang sudah sampai pada posisi lakum dinukum waliyadin. Bagaimana kita bisa menangis di hadapan pemimpin orang yang tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, apalagi mereka diketahui sebagai orang-orang yang secara normatif, yang secara positif, yang secara berita umum orang-orang yang tidak menikah. Menikah itu merupakan sunnah Rasulullah. Mengharamkan pernikahan merupakan mengharamkan sunnah Rasulullah. Maka orang yang seperti itu membuat Anda menangis. Di mana iman Anda? Di mana iman Anda ketika Allah berfirman, "Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Paling tidak, Bung Kameramen, situasi ini aku Muslim, aku menangis, berarti kamu Muslim yang menangis bukan karena ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Anda telah menangis pada sebuah kekeliruan, persoalan serius. Saya ingin katakan, kalau ada Muslim yang menangis berhadapan dengan tokoh yang tidak seiman dengan dia harus kembali melakukan pemeriksaan imannya dengan menanyakan pada dirinya sendiri, berimankah aku? Betul. Orang-orang yang beriman itu asyiddau alal kuffar ruhama'u bainahum. Sekali lagi, ini merupakan sebuah kecelakaan akidah, merupakan sebuah keadaan yang membuat seluruh kaum muslimin, kalau kamu mau periksa, periksalah Al-Quran.
Surat Al-Maidah ayat 83, bagaimana orang yang menangis ketika Al-Quran dibacakan. Al-Quran dibacakan engkau menangis, bukan melihat paus engkau menangis. Gimana kau belajarnya? Ya, sekian dan mungkin ada lanjutnya. Iya, Bung Alfian, memang kata kunci dari Bung Alfian kecelakaan akidah. Yang saya lihat Bung Alfian, ada beberapa tokoh dari ormas tertentu yang justru menormalisasi hal ini. Bahkan kan laskar-laskar yang mereka cium tangan pada paus. Nah ini memang wala-wal barunya perlu diajarkan lagi. Bahkan yang Bung Alfian sempat sampaikan kan, ada almarhum petinggi NU menyampaikan bahwa di kalangan NU itu sudah dilupakan atau sudah diabaikan tentang bahasan bahaya kristenisasi, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini ada penampakan nih Bung Alfian yang kita perhatikan saat paus ada di Indonesia. Yang pertama adalah paus berkati anak Nadim. Nah, ini kan bisa diduga Nadim dengan istrinya beda agama, atau bisa juga Nadim ini sebenarnya bukan Islam. Bisa jadi kan gitu, Bung Alfian. Nah, tapi anggaplah Nadim Islam, istrinya bukan Islam. Nah, ini kan artinya seorang menteri mencontohkan nikah beda agama. Nah, ini salah satunya menurut saya misi kristenisasi masuk nih, Bung Alfian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada muncul muslimah duduk di dekat paus, di kakinya paus gitulah, Bung Alfian. Nah, ini kan juga seperti penghambaan diri terhadap paus gitu, Bung Alfian. Jadi kan kita melihatnya juga tidak asik lah kira-kira, Bung Alfian, karena kan masa ibu-ibu hijab nangis duduk di dekat kaki paus, ini kan nggak masuk lah gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam aja lah, Bung Alfian, karena kan kalau orang kafir engkau beritahu atau enggak sama aja kan, Bung Alfian. Jadi pesan Bung Alfian untuk masyarakat atau muslim atau muslimah agar mereka senantiasa membentengi akidah dirinya dan keluarganya. Untuk closingnya silakan, Bung Alfian. Baik, ada beberapa poin mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan waktu singkat. Yang pertama, pada tanggal 18 November 2018 saya masih dalam posisi di lapas Lembaga Pemasyarakatan Porong yang ada di Sidoarjo, Surabaya. Iya. Datanglah rombongan yang dipimpin oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid. Kalapas itu kalang kabut, kelabakan, tidak menduga ada seorang adik daripada Gus Dur yang merupakan tokoh nasional dari komunitas atau ormas NU, dan kemudian terjadilah pertemuan yang betul-betul dipersiapkan tempatnya walaupun sangat terpaksa, sangat kepepet. Terjadi pertemuan yang relatif eksklusif. Menjelang pulang, almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid sempat berbisik kepada saya, Saudara Alfian, kami tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kenapa banyak gerakan kristenisasi yang justru tidak direspon oleh kebanyakan kami sebagai tokoh NU yang punya kecerdasan dan pergaulan yang luas, sampai bertanya kenapa orang-orang Kristen tidak mendapatkan gerakan kristenisasi, tidak mendapatkan respon yang cukup, sementara pandangan-pandangan yang berbeda menurut pandangan mereka sering dilihat sebagai bentuk yang berseberangan bahkan bermusuhan. Yang kedua, yang berhubungan dengan adanya pemberkatan kepada seorang bayi. Kita tahu yang namanya bayi itu ditahnik, diazankan, diikomahkan. Kenapa bayi itu dibawa ke seorang paus? Apakah satu di antara mereka suami istri itu adalah, atau dua-duanya adalah bukan muslim? Kalau satu di antara mereka bukan muslim, berarti yang muslim telah berzina. Kalau dia dua-duanya non-muslim, berarti kita telah memiliki menteri yang kafir. Sudah berapa pejabat-pejabat kita yang tidak seiman dengan kita? Pantas saja di berbagai aktivitas kita mendapatkan tindakan-tindakan yang sangat tidak adil. Ini merupakan ekspresi tirani minoritas. Lagi-lagi kalau betul mereka orang satu Islam, satu bukan Islam, berarti mereka telah berjalan dalam format perkeluargaan dengan relasi zina. Itu hukum dalam rukun pernikahan. Nah, yang berikutnya adalah seorang perempuan yang duduk-duduk di samping. Pertanyaan, betulkah dia seorang muslimah? Nah, apakah seorang yang dijilbabkan lalu kemudian untuk menghinakan Islam itu perlu dijadikan pertanyaan? Kalau dia muslimah, dia belajar akidah di mana? Memberikan penampakan-penampakan duduk di bawah seorang kafir, jelas tidak ada cerita kita untuk orang yang tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya,
dan kemudian Anda bersimpuh di depannya, berarti Anda telah melemahkan format izzatul Islam dalam diri Anda. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Menurut hemat saya adalah mengintensifkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara TSM, dan ini bagian yang perlu kita lakukan. Mari kita dakwah kepada Allah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. La ilaha illallah, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu merupakan satu konsepsi bagi orang yang beriman. Kepada semua masyarakat, selamat menjaga akidah dan Islamiyah kita, dan kita tunggu kedatangan Dr. Zakir Naik, dan kita lihat apa respon yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apakah mempersilahkan atau melihat wajar, atau kita menyiapkan ini sebagai bentuk-bentuk yang harus dipersulit. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.